ya kan? Sri Mulyani banyak kasus. Kasus Senturi itu nggak benar, 6,7 triliun. Nah, ini Saya ada semua bukti-bukti. Ya, jagonya Sri Mulyani ini hanya utang-utang, naikin pajak untuk rakyat kecil, PPN dan lain-lain, tetapi nggak berani. Kalau bank Senturi itu ditutup menimbulkan systematic effect atau enggak, kan itu aja. Tapi kondisi perbankan bukan hanya nasional, internasional saat itu beda banget. Ini lagi krisis dunia. Hari tadi saya jelaskan, meja kotor harus dibersihkan dengan lap bersih. Ya kan? Sri Mulyani banyak kasus. Kasus Senturi itu nggak benar, 6,7 triliun. Nah, ini saya ada semua bukti-buktinya. agak beda sama BH yang punya perspektif. Nah, yang kedua adalah dia membebaskan pajak kok dulu salah satu pengusaha, ya 40 miliar atau berapa gitu, pengusaha yang dekat sama yang kuasa. Ya, jagonya Sri Mulyani ini hanya utang-utang, naikin pajak untuk rakyat kecil, PPN dan lain-lain, tetapi nggak berani meningkatkan pajak dari oligarki. Justru oligarki dikasih 2 kali tax amnesty dan dikasih tax holiday, sehingga tax ratio Indonesia 9,1%. Di bawah 10% ya. Di bawah 10%. Sebelum Jokowi 12% loh. Zaman Pak Harto udah 11% ya. 11%, ya. Jadi itu, dan yang paling saya nggak bisa jelaskan, kalau Indonesia di bawah Sri Mulyani setiap ngutang dikasih yieldnya itu 6,7%. Lebih mahal dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Ya, misalnya Thailand kalau minjam hanya 2,5%, Vietnam 4,2%, Filipina aja 6,3%. Dalam dolar nih ya. Dalam dolar. Nah, waktu Menteri Keuangannya Agus Marto lebih nahter. Normal tingkat bunga Indonesia lebih rendah dari 3 negara ini. Ya. Zaman SBY pun Sri Mulyani selalu minjem 2-3% lebih mahal. Kok bisa ada anomali? Kan Mas Bambang ngerti persis. Kalau negara ratingnya rendah, bunganya lebih tinggi. Indonesia ratingnya lebih tinggi dari 3 negara itu. Harusnya kita minjem 1-2% dibandingkan negara ini. Itu dilakukan oleh Agus Martowardoyo. Sri Mulyani zaman SBY selalu lebih mahal. Begitu dia jadi menteri lagi zaman Jokowi selalu lebih mahal. Staf saya ada hitungan kerugian negara ini puluhan triliun. Dia harus bisa jelaskan, bisa pertanggungjawabkan, ada hitungannya. Kita pernah ngeluarin hampir 12% ya pernah. Iya, betul. Waktu krisis tapi itu 2008. Jangan-jangan bukan karena Bu Sri Mulyani juga, Bang. Keputusan kebijakan-kebijakan itu. Itu kan kalau sekali mungkin. Ini selama 7 tahun Jokowi kok. Iya kan? Dan sebagainya lah. Ya, Pada dasarnya ginilah, pejabat itu hidupnya mewah banget, hedonistik. Pertama dia udah gajinya paling tinggi, yang kedua korupsi, terima duit dari wajib pajak dan sebagainya, dan kemudian mereka sangat hedonistik. Jadi sistem kita ini bukan rakyat yang disubsidi, tapi rakyat pembayar pajak mensubsidi lifestyle-nya, mewahnya pejabat pajak. Nah ini harus total change dari corporate culture Departemen Keuangan. Jadi ini momentum sama seperti sama Sambo seperti itu di Bang? polisi ya. Ada Pak Sigit, tapi Bang Bang Rizal. Iya Bang Rizal, Bernie Sanders lebih yakin di polisian lebih firm daripada di Kementerian Keuangan. Iya, dia nggak ada track record melakukan pembersihan good governance. Coba aja lah apa kasus yang gede yang dia terlibat, di mana dia apa istilahnya bertindak sebagai enforcer dari good governance. Kagak ada. Ya, sebelum lanjut, BHM ada mau menanggapi Bang Rizal punya barangan? Iya, kalau soal Bank Senturi mungkin kita emang beda lah ya. Gimana kasih dulu BHM bedanya apa? Ya, kalau menurut saya sih itu keadaan
krisis ini kan, tapi ini wajar ya perbedaan ini kan, itu kan masalah apakah kalau bank sentral itu ditutup menimbulkan systematic effect atau enggak, kan itu aja. Kalau Bang Rizal kelihatannya menganggap enggak, oleh karena itu 6,7 triliun bailout itu not worth it. Kalau saya dengan datanya saya menganggap itu memang wajar gitu, 6,7 itu lebih aman ketimbang the whole banking collapse gitu. Itu judgment call lah kalau itu ya. Mas Ari bukan judgment call. I'm sorry to say. Waktu Bank BII ya kan nyaris kolaps, nyaris kena rush karena pemiliknya Sinarmas nggak mampu bayar utangnya di luar negeri. Bank BII-nya sebetulnya sudah milik BPPN pemerintah. Tapi nasabah BI ketakutan rush. Setiap hari ratusan miliar keluar, triliunan. Bank BI itu 7-8 kali lebih besar dari Bank Sentral. Nah, saya Menko waktu itu. Zaman Gus Dur. Saya dapat memo dari IMF sama Bank Dunia. Dr. Ramli, the only way to solve this problem, solusi paling bagus menyelesaikan masalah ini ada 2. 1, kamu suntik BLBI lagi sekitar 5 triliun atau kalau nggak salah ya. Yang kedua, tutup lebih mahal lagi, hampir 5,5 triliun lebih buat pegawai dan sebagainya. Waktu itu saya baca memo itu, tadinya saya pikir memang ini solusi. Tapi gue ingat, gue paling anti sama BLBI. Terus Rizal Ramli tanda tangan BLBI. Yang benar aja. Iya kan, apa kata dunia? Gue paling anti, nulis bolak-balik anti BLBI. Terus gue kasih lagi BLBI. Yang ngasih BLBI sebelumnya bukan gue. Akhirnya kita minta petunjuk lah. Iya Kak? Hah? Yang mana Bang? Yang atas dong. Oh, yang atas tuh. Kasih dah saya. Yang atas tuh presiden apa Tuhan Bang? Tuhan lah. Maksudnya Istiqoroh maksudnya Istiqoroh. Mantap juga Rizal. Baru Gus Romli Istiqoroh. keluar di sini. Akhirnya saya ketemu hari Sabtu, saya panggil Bang Anwar Nasution, Wakil Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Saya panggil Edi Nelu, Dirut Bank Mandiri. Saya bilang, ini caranya, saya nggak setuju BLBI. Ini cara nyelesain kita. 1, Bank Mandiri besok ngadain press conference, undang semua wartawan dalam luar negeri. Kita ambil alih Bank BI. Tetapi tidak boleh 1 rupiah pun transaksi. Karena saya hanya butuh waktu 2 bulan kira-kira. Kalau sampai bocor, Bang Anwar 10 tahun lebih senior dari gue timbe loh. Anwar bilang, Jal, gue tahu dari muda, lu gila, gue mah gak mau urusan sama lu. Pak Nelu, kalau bocor dari Pak Nelu, berhenti jadi Dirut Mandiri. Duanya oke. Senin kita hadir di Mandiri, umumin Bank BII di take over oleh Mandiri. Kenapa? Banking itu adalah masalah trust selain masalah accounting. Bank BII diambil oleh bank pemerintah yang lebih kuat dan di belakang Bank Mandiri kan pemerintah. Jadi kami yakinkan nasabah jangan khawatir, ini nggak mungkin bangkrut karena di belakang ada Mandiri, ada ini. Terus saya ganti itu direksinya. Itu Chinese Bank waktu itu saya ganti 4 Chinese, 3 pribumi kalau nggak salah. Saya kasih perintah, you kumpulkan semua orang yang naruh uangnya di atas 1 miliar di Bank BII. Kasih makan enak mereka. Habis itu putar video bahwa Bank BII udah diambil over oleh pemerintah. Dan yang kedua, kalau di mata mereka ragu-ragu, kasih bonus. Siapa yang balikin uangnya kasih bonus bunga 1%. 2 bulan harus balik, kalau enggak lu semua gua pecat. Ya, harus gitu. Apa yang terjadi? Dalam waktu 6 minggu, Mas Hari, Budi,
itu balik lagi uangnya normal. Nah, kemudian sekitar 2 bulan lebih saya panggil lagi Edi Nelu sama Anwar. Bang Anwar, ini udah beres karena masalah bank itu masalah trust. Ya. Nelu bikin press conference lagi. Undang semua wartawan asing, gunakan press release pakai semua istilah-istilah keuangan canggih supaya kagak ada yang ngerti. Oh, yang rumit. Misalnya ya market dari Bank BI beda segmen dengan market daripada Bank Mandiri. Pokoknya supaya perkawinannya gagal. Dengan ini perkawinan dibatalkan. Bang Anwar sama saya nggak usah hadir. Hari aku nyelamatin Bank BI 7 kali 8 kali lebih gede dari Century. Kecil tuh Century. Ya. Makanya pada waktu itu saya bilang jangan begitu, ada cara lain kok. Itu kan Century gara-gara si ini aja tuh yang nggak ngerti bank. Penasihat politiknya siapa? Marsilam. Sok-sok ngajarin bagaimana nyelamatin bank. Alah, orang begitu didengar. Temen abang. Iya, dia analis politik. Yes, kita dengar dia. Kalau bank bukan urusannya gitu loh. Nah, jadi ada cara-cara nyelamatin bank dan terobosan untuk nyelamatin masalah ekonomi. Terima kasih, tapi jangan ngomongin Century lagi, udah lama deh ini. Tapi aku boleh hak jawab dikit. Boleh, silakan. Enggak, kalau saya sih setuju dengan semua yang jalan Bang Rizal itu. Cuma ada satu perbedaan utama. Dan BI itu lebih besar dari Century, betul. Tapi kondisi perbankan bukan hanya nasional, internasional saat itu beda banget. Ini lagi krisis dunia. Dan pada saat itu saya ingat 2008, waktu itu terjadi pertempuran antara Sri Mulyani sama sohibnya Bang Rizal, yaitu Yusuf Kala. Soal ini, ya kan? Jadi Yusuf Kala waktu itu pendapatnya masuk akal. Dengerin nih pendapat Yusuf Kala. Menurut saya sangat masuk akal. Ngapain kita mengeluarkan blanket garansi? Waktu itu semua negara termasuk Singapura, Australia Blanket garansi. ngeluarin blanket garansi. Nah, supaya jelas blanket garansi itu apa artinya? Artinya semua pemerintahan ini mengatakan kalau ada bank yang collab kita bail out. Praktis gitulah kira-kira. Cuma Indonesia yang enggak waktu itu. Ya. Jadi suasananya seperti itu. Nah, waktu mau ngeluarin waktu itu Pak Budi ya keluarganya masih Pak Budiono push supaya Indonesia keluarin blanket garansi. Pak Budiono tuh gubernur Bank Indonesia BI waktu itu. Karena dia ngerasa nggak bisa ngelindungin bank ketika semua negara di dunia, yang nyaris lah semua negara di dunia termasuk Singapura, Australia, Malaysia Kolaps. ngeluarin blanket garansi. Indonesia satunya enggak, bisa duit bisa lari ke sana gitu loh. Nah, waktu itu menurut saya Yusuf Kala masuk akal juga alasannya. Dia bilang, ngapain blanket garansi? Pertama, bank yang gede di Indonesia itu apa? Bank pemerintah. Kan udah pasti pemerintah nanggung, ya kan? Kedua, bank asing. Ya Citibank nggak mungkin lah Citibank Amerika nggak nanggung Citibank Indonesia gitu kan kira-kira bank-bank itu. Ketiga, bank swasta punya pemilik orang terkaya di Indonesia, orang-orang terkaya Indonesia. Ngapain kita kasih blanket garansi terhadap orang-orang terkaya Indonesia? Masuk akal kan? Lalu akhirnya ada kompromi. Akhirnya blanket garansinya dibatasi 2 miliar. Ingat kan Bang Rizal? Karena 98% atau berapalah dari uang yang ada di bank itu nggak sampai 2 miliar lah kira-kira gitu. Jadi yang nggak dilindungi itu cuman yang di atas 2 miliar gitu. Nah, jadi itu sebetulnya kondisinya saat itu. Jadi Indonesia tuh agak di luar. Kalau di negara lain termasuk tetangganya itu blanket garansi, di Indonesia akhirnya ditetapkan limited blanket garansi yang sampai 2M. Cuma sampai 2M. Nah, di sini menurut saya judgment call. Sehingga saat itu pada kondisi ketika itu kan ada risk tuh. Tiap hari keluar tuh angka risk apa namanya? Bang tuh. Risk. Saya kira Itu tiap hari keluar. Itu kita jauh lebih tinggi dari Filipina, dari apa gitu. Yang ngeluarin blanket garansi langsung turun risikonya. Nah, di sini menurut saya judgment call. Apakah dengan kondisi Indonesia yang seperti itu, kalau Bank Century itu jatuh, maka semuanya ikut jatuh atau enggak? Nah, akhirnya diputusin di bail out. Tapi jangan lupa berapa bulan kemudian ketika kondisi sudah membaik, ada bank yang jauh lebih besar
collapse jadi collapse, tapi jangan lupa satu lagi yang lebih penting dibandingin kondisi Bang Rizal, kita sudah punya LPS. Jadi uang itu di bailout bukan oleh APBN, uang oleh LPS. LPS itu uangnya dari mana? Iuran bank. Iuran dari bank-bank. Jadi itu sebenarnya industri to industri, bukan bukan bailout oleh pemerintah. Meskipun Tapi modal awal industri- LPS dikasih pemerintah. Ya, tapi cuma 1 triliun apa? Sedangkan apa? Sekarang mungkin uangnya berapa? Hampir 200 triliun ya, LPS. Ya, pertanyaan saya ini ingin ya. Silakan Bang. kalau Ini sejarah nih penting. soal gini, tim kita tuh teliti sampai dalamnya Bank Senturi. Ya, bukan menurut ini hearsay atau judgement siapa. Apa yang terjadi? Modalnya sendiri pihak ketiga itu hanya 2 triliun lebih. Artinya kalau lu mau nyalain bank, lu bayar aja yang 2 triliun lebih itu selesai. Ngapain lu bayar 6,7 triliun? Karena yang digaranti kan cuman itu tadi. Iya, tapi sekarang udah Tapi dijual. ternyata sebagian besar buat membayar salah satu dari yang naruh modal uang paling gede di Bank Senturi. Sampurna. Sampurna 2 triliun ya. 2 triliun lebih. Jadi ada hengki-pengkinya, bukan straight issue itu. Nah, cuman kan mohon maaf, teman-teman media kita kan dalam banyak hal kurang dalam melakukan analisa gitu loh. Nah, saya hanya ingin kembali ke tadi. Nah, pajak. Ya, kita itu kalau mau bersihin pajak dan lain-lain, kita perlu orang sejenis Mari Muhammad. Ya, atau polisi lah sejenis Sugeng. Ya kan? Karena auranya aja beda. Iya kan? Atau Lopa. Atau lupa Jaksaan. Saya ingat waktu itu Gus Dur kan mau periksa korupsi yang gede-gede. Mohon maaf kan kebanyakan Golkar sebelah. Jaksa Agungnya ke teman kita, Marzuki Darusman. Kalau ada yang menyangkut Golkar gede, dia Ngeles ya. ya. Akhirnya Gus Dur ancam kalau begini terus ya harus ganti gitu loh. Karena memang nggak mungkin lah P3 yang korupsi, kan pasti Golkar semua. Nah di situ kawan kita agak berdansa sedikit. Nah akhirnya Gus Dur perintahin saya, Rizal kamu cari Jaksa Agung siapa. Kemudian saya datang, Gus yang paling baik, yang paling lurus namanya Lopa. Wah kata orang dia benar-benar lurus banget Rizal. Jangan-jangan nanti kita pula diperiksa. Gus Dur mah gak korupsi, gua kagak. Iya kan? Duit dari mana itu dari Sultan Brunei kan dapat ke Aceh semua. Tenang aja. Tapi ini orang bagus banget Gus. Nah, seminggu sebelum pengumuman saya diajak makan oleh almarhum Baramuli sama satu orang lagi. Dia bilang, Rizal saya dengar kamu ngusulin Lopa jadi Jaksa Agung ke Gus Dur. Jangan Rizal, itu orang kacau. Saya waktu gubernur di Sulsel, umur 40 tahun, dia tangkap saya itu. Nah kalau ini orang jadi Jaksa Agung, nanti kita semua bakal ditangkap ini. Saya bilang, Pak Lopa jangan ngajak-ngajak gua. Jadi lobby di belakang layar supaya jangan lupa. Bagusnya Gus Dur firm. Langsung berubah kan auranya Kejaksaan Agung. Dia juga minta tolong sama saya, ya setiap minggu dia datang sama 2 stafnya, 1 profesor dari UI. Ini kebanyakan kasus-kasus finansial, Mas Rizal. Saya nggak ngerti ini. Kata Pak Lopa nih. Ya, tolong jelaskan sama saya apa sih benang merahnya, polanya kayak apa. Jadi setiap 2 minggu saya jelasin polanya itu kejahatannya. Terus Pak Lopa minta, ini orang hanya pelaku karena bosnya, menterinya main. Saya tekan dia ya, supaya dia ngaku dengan ditukar lah. Jadi apa istilahnya sekarang saksi yang Justice Collaborator. Justice Collaborator. Iya Pak Lopa. Ya, nah Bang waktu itu Hera
kenal almarhum istri saya, temannya istrinya Bambang. Itu setiap Pak Lopa ke rumah, dia selalu bawain minuman sendiri, kasih vitamin-vitamin, ya. Dan dia bilang, Pak Lopa, setiap saya sembahyang, saya doain supaya Pak Lopa sehat. Karena Hera pengen Indonesia yang bersih. Gue sampai bercanda sama Pak Lopa, gue aja nggak tiap sembahyang didoain loh. Saking kepengennya Indonesia yang bersih. Tapi tahulah ceritanya. Mungkin juga meninggalnya nggak wajar. Gitu. Tapi begitu dia meninggal, udah kayak presiden wakil presiden itu yang rakyat yang datang. Jadi rakyat kita memang rindu sama pemimpin yang bersih. Jadi saya minta kalau pemerintah ini serius, carilah orang sejenis Mari Muhammad, pasti ada kok buat jadi Menteri Keuangan beresin ini gitu. Tapi pertanyaannya satu lagi nih, Bang RR. Kenapa tadi BM juga cerita? Kenapa di setiap kejadian krusial di negara ini ada nama Pak JK ini? Jangan. Itu episode kedua lah. Jangan saya dulu lah. Tadi kan tiba-tiba Centuri juga ada, Tsunami Aceh juga ada, GAM juga ada. Baca kan kejadian penting nih, Kak Ucu ini muncul kan.